Shalom Bapak Ibu Saudara, saya berasal dari Sabah. Nama Elmextin Binatin. Saya akan membahas perkara hidup baru di dalam Kristus. Pelajaran yang pertama untuk hidup baru di dalam Kristus paling penting adalah mengenal Allah yang benar. Ada 3 jenis manusia yang kita dapat belajar di sini. Yang pertama adalah etis, yang bermaksud mereka tidak percaya bahwa Allah itu ada. Yang kedua adalah agnostik. Pikiran manusia tidak dapat mengetahui sama ada Allah itu ada atau tidak. Dan yang terakhir itu adalah orang percaya. Orang percaya ini mengetahui bahwa Allah itu ada dan sungguh-sungguh percaya bahwa Allah itu ada. Dan yang kedua, pelajaran yang kedua, kita harus mengenal Yesus Kristus untuk hidup baru di dalam Kristus. Kita harus mengenal Yesus Kristus. Nah, siapakah Yesus Kristus itu? Yesus Kristus adalah pribadi Tuhan itu sendiri yang turun ke dunia, yang menjadi sama seperti kita. Lalu, kalau kita lanjutkan penceritaan tentang Yesus, Yesus jugalah yang mati di kayu salib, menebus dosa saya dan Anda. Nah, yang ketiga adalah dilahirkan kembali. Ini adalah pelajaran yang ketiga untuk hidup baru di dalam Kristus. Kita harus dilahirkan kembali. Pengertian dilahirkan kembali itu adalah lahir baru. Kenapa? Perlu lahir baru agar kita dapat masuk di dalam kerajaan Allah. Nah, seseorang harus mengalami kelahiran secara rohani yang disebut juga sebagai pertobatan. Ini dapat dibuktikan di dalam 2 Korintus 7 ayat 10, Matius 3 ayat 11, Kisah Para Rasul 2 pasal 2 ayat 38, pasal 3 ayat 19. Nah, mari kita teruskan dalam pelajaran yang keempat, manusia baru. Untuk hidup baru di dalam Kristus, kita perlu menjadi manusia baru. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 menuliskan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini adalah salah satu perkataan ataupun istilah yang sangat mudah difahami ketika kita harus hidup baru di dalam Kristus. Nah, mari kita teruskan di dalam pelajaran yang kelima, dunia orang mati. Apakah dunia orang mati ini? Nah, saudaraku, perlu kita pahami bahwa dunia orang mati ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang yang masih hidup. Dapat kita pahami bahwa roh manusia akan meninggalkan tubuhnya, dan tubuhnya dikuburkan dan akan dikembalikan menjadi tanah. Lalu apa yang perlu kita pelajari untuk hidup baru di dalam Kristus itu adalah kita harus mengerti tentang kuasa kegelapan. Saya percaya di mana kehidupan kita sebagai orang percaya itu banyak sekali tantangannya. Dan musuh sebenar kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, itu adalah penguasa-penguasa di udara. Kita mengerti bahwa kuasa kegelapan penghulu malaikatnya itu adalah Lucifer. Dan pasti mereka ini tidak sedikit jumlahnya. Lalu apa yang perlu kita lakukan untuk hidup baru di dalam Kristus itu? Kita harus mengenal siapa musuh sebenar kita, agar kita hidup baru
seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan firman-Nya. Nah, mari kita teruskan. Di dalam pelajaran yang ketujuh ini menerangkan tentang kehidupan doa. Kehidupan doa seseorang ini juga merangkumi hidup baru di dalam Kristus. Apakah arti doa? Doa ini adalah suatu komunikasi di antara saya, Anda, dan juga Tuhan, di mana saya dan Tuhan itu berkomunikasi melalui doa. Sama ada doa permohonan dan lain-lain lagi. Nah, saudaraku, sangat penting di dalam kehidupan doa sebagai orang yang hidup baru di dalam Kristus. Karena kehidupan doa adalah senjata utama bagaimana kita juga melawan penguasa-penguasa di udara. Bahkan bagaimana kita harus berkomunikasi dengan Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan kita. Seterusnya, untuk hidup baru di dalam Kristus itu, kita harus lebih mempelajari tentang firman Allah yang hidup. Nah, saudara, satu fakta yang menarik yang saya mau kongsikan di sini adalah di dalam Perjanjian Lama itu terdiri dari 39 buku ditulis dalam bahasa Ibrani, dan dalam Perjanjian Baru itu sebanyak 27 buku ditulis dalam bahasa Yunani dan hanya terdapat beberapa kata dalam bahasa Aram dan juga bahasa Latin. Nah, dijangkakan waktu penulisannya ini sudah hampir 1600 tahun. Mulai dari tahun 1492 Masehi sehingga 100 Masehi. Nah, Allah memakai sekitar 40 orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Saya percaya di mana firman Allah yang kita pelajari itu hari ini dan seterusnya akan menuntun kita pengenalan lebih dalam tentang peristiwa-peristiwa yang menarik. Bahkan kita akan dapat belajar lebih dalam tentang siapa Yesus Kristus dan apa visinya untuk dia datang ke dunia, naik ke surga dan akan turun semula ke dunia ini. Nah, mari kita teruskan pelajaran yang ke-9. Untuk hidup baru di dalam Kristus, kita harus menjadi penatalayan yang baik. Nah, apakah artinya penatalayan itu? Penatalayan ini adalah orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola dan menguasai sesuatu perkara itu, sama ada itu harta, benda milik orang lain, ataupun sesuatu yang berharga yang harus kita pegang supaya itu tidak diganggu ataupun tidak dimusnahkan oleh orang-orang lain. Nah, secara singkatnya, penatalayan yang baik ini adalah seorang pribadi yang juga menjadi manajer di dalam suatu organisasinya. Baik, mari kita teruskan pelajaran yang terakhir itu tentang peperangan rohani. Di dalam pelajaran yang ke-6 sebentar tadi, kita mengerti bahwa kita belajar tentang kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu adalah terdiri daripada kuasa-kuasa ataupun roh-roh gelap yang mencoba untuk menyesatkan manusia, yang mencoba untuk membuat manusia jauh daripada Tuhan. Karena saya juga percaya bahwa iblis yang dikutuk Tuhan, yang mau menyamai dirinya seperti Allah itu, datang ke dunia ini, dikutuk, dibuang ke dunia ini. Mereka mempunyai tujuan di mana mereka juga mau supaya manusia-manusia yang lain itu berada di dalam landasan visinya mereka sendiri. Ini perlu kita hati-hati, saudaraku. Di dalam pelajaran yang sebelum, kita kembali di dalam peperangan rohani, kita harus tahu siapa musuh sebenar kita. Saya mau berkongsi tentang hal-hal ini, tentang peperangan rohani.
dikatakan di sini bahwa lawan kita itu terdapat di dalam Efesus 6 ayat 12. Kita harus tahu bahwa iblis itu adalah penipu, dan kita juga harus tahu bahwa iblis itu sudah dikalahkan, dan kita juga harus tahu iblis tidak perlu ditakuti, dan kita perlu sangat tahu bahwa iblis harus dilawan. Nah, ini jelas bahwa peperangan rohani ini bukanlah suatu yang main-main, saudaraku. Ini adalah suatu perjuangan yang harus ditegakkan oleh setiap pribadi yang sudah hidup baru di dalam Kristus. Karena kita perlu mengetahui lebih dalam untuk masuk di dalam suatu dimensi yang baru, bahwa iblis punya rencana yang sangat besar untuk menggoncangkan dunia ini, bahkan manusia-manusia yang ada di bumi ini. Kita sebagai penelitian yang baik harus mengerti tentang hidup baru di dalam Kristus ini. 10 perkara yang simple, yang mudah untuk kita ingati bersama. Saya ulang kembali. Yang pertama itu adalah mengenal Tuhan yang benar. Dan yang kedua mengenal Yesus Kristus. Yang ketiga itu dilahirkan kembali. Dan yang keempat itu manusia baru. Lalu yang kelima itu kita akan mempelajari tentang dunia orang mati. Dan yang keenam itu tentang kuasa kegelapan. Dan yang ketujuh itu adalah kehidupan doa. Lalu yang keenam itu adalah firman Tuhan yang hidup. Dan yang kesembilan menjadi penatalayan yang baik. Dan yang terakhir itu adalah peperangan rohani. Nah, saudaraku, ini adalah merangkumi semua yang saya katakan di dalam 10 pelajaran penting ini, merangkumi hidup baru di dalam Kristus. Kiranya Tuhan sumber hikmat dan kebijaksanaan akan memberikan kita hikmat-hikmat yang baru dan masuk di dalam dimensi yang baru, agar kita mengerti bagaimana hidup baru di dalam Kristus dan berjalan bersama dengan Kristus. Tuhan memberkati. Salam dari Sabah. Haleluya. Terima kasih.